Kabupaten Bondowoso adalah suku Madura. Seni dan budaya merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Desa ini sangat asri dengan kearifan lokalnya. Bisa kalian lihat sendiri dari masyarakatnya yang kesehariannya bertani di sawah mereka. Perjalanan saya menuju situs Megalitikum ini bisa dikatakan tidak terlalu jauh, geng. Kalau saya sendiri, hanya 1 kilometer saja dari rumah. Sedangkan, dari jalan raya Bondowoso Jember, mungkin hanya sekitar 2 kilometeran sih. Tidak terlalu jauh kan? Ya, sekalian olahraga pagi. Seperti yang kalian lihat, di sebagian jalan menuju situs Megalitikum ini bebatuan. Dari sini sudah menandakan bahwa kita akan belajar sejarah dari batu yang berharga. Sebagai warga Bondowoso, saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sudah memfasilitasi serta turut menjaga kelestarian dari batu yang berharga ini. Oh iya, meskipun di sini desa, masyarakatnya ramah sekali, geng. Bisa kalian lihat, jika ada pengunjung, baik dari desa itu sendiri maupun dari luar, disambut dengan sangat ramah, geng. Seperti saya misalnya. Megalitikum adalah batu besar. Menurut Wikipedia, Megalitikum ini merupakan neologi dari bahasa Yunani. Megas berarti besar, dan litos berarti batu yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen, geng. Batu yang digunakan dapat berupa satu batu tunggal, tumpukan batu besar atau kecil,
atau susunan batu yang diatur dalam bentuk tertentu. Tapi, ada satu batu yang bikin saya penasaran nih. Karena di antara banyaknya batu yang ada di sini, hanya satu batu ini bentuk dan keunikannya sangat terlihat. Kira-kira batu ini batu apa ya, geng? Pak, ini kebetulan saya ini ingin belajar tentang sejarah yang ada di Kota Bondowoso, khususnya megalitikum yang terdapat di Desa Pekauman ini, Pak. Mari, jelaskan. Oh iya, iya. Megalitikum Bondowoso. Ya, disinilah kalian akan menemukan banyak sekali berbagai macam jenis batu peninggalan sejarah. Mulai dari tumpukan batu kecil sampai batu yang besar. Serta peninggalan sejarah ini dibagi menjadi dua ruangan, indoor dan outdoor. Jadi, jika kalian kesini terus hujan, tenang aja gengs. Kalian masih bisa kok di ruangan indoor. Dan ternyata, masing-masing batu baik di indoor maupun di outdoor mempunyai keunikan tersendiri loh geng. Setelah kita melihat-lihat di dalam ruangan, sudah saatnya untuk melihat batu yang di luar. Oh iya, kalian juga bisa bertanya langsung pada pengelola yang ahli di bidangnya. Bapak Rizka ini misalnya. Ada apa deh? Mungkin bisa saya bantu? Oh iya Pak, kebetulan sekali. Ini saya dari berbagai macam jenis batu di sini, saya lihat hanya batu ini yang tidak ada penjelasan dan namanya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Oh, kalau itu batu bola batu itu. Namanya bola batu ya batu. Pak? Fungsinya itu sebagai untuk apa? Untuk memburu. Untuk memburu? Iya. Biasanya untuk memburu apa itu Pak? Untuk memburu hewan itu. Untuk memburu hewan. Iya. Dari sekian banyak macam batu sejarah megalitikum di museum ini, di Pusat Informasi Megalitikum di Kabupaten Bondowoso ini ya Pak, khususnya di Desa Pekauman. Apakah dari semua batu, berbagai jenis batu ini memang ada di sini atau memang apa ngambil dari luar atau bagaimana gitu Pak?
Kalau batunya memang dari sini semua, tapi kalau di Oh, pusat iya. informasinya ini banyak yang apa? Banyak yang hibah. Hibah. Iya, Oh, kalau ini dari Pak Sutrisno dari Sucolor. iya. Nah, kalau ini dari Maisan, juga ini dari Curapo di Bondowoso. Jadi banyak hibah kalau yang di pusat informasi Megalitikumnya. Oh, banyak yang Beda ya kalau di luar itu juga baru semua. Ya. Cuman di sini itu ditempatkan pusat informasinya untuk kalau ada ekskavasi gitu, kalau ada anak-anak sekolah itu. Oh, Jadi iya, kita iya. sudah enggak usah ke luar gitu, cukup di pusat informasinya aja gitu. Oh, berarti orang-orang yang mau mempelajari lagi tentang situs megalitikum, tentang apa namanya sejarah tentang batu megalitikum bisa langsung datang ke sini ya, Nah, Pak, ya? iya. Iya, iya. Desa ini sangat asri dengan kearifan lokalnya. Bisa kalian lihat sendiri dari masyarakatnya yang kesehariannya bertani di sawah mereka. Nah, ini dia ya Pak, batu megalitikum yang terbesar di pusat informasi megalitikum Bondowoso, khususnya di Desa Pekauman. Juga sekaligus batu ini menjadi ikon di pusat informasi Desa Kauman ini ya Pak ya, pusat megalitikum. Nah, ngomong-ngomong tentang batu megalitikum, pasti tidak terlepas dari keunikan dan kebudayaannya Pak. Nah, apakah masing-masing batu megalitikum itu mempunyai budayanya tersendiri Pak? Ada Ada. kebudayaannya. Pusat apa batu-batu megalitikum yang ada di Pekauman itu memang ada keunikannya. Ya. Sepertinya ini kayak arca itu. Oh, ini batu arca. Iya, Ya. batu arca itu ya, pemujaan. Sebagai pemujaan ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak? Ya bukan cuma arca, juga kayak dolmen. Oh, iya. Nah, dolmen itu sebagai apa? Sebagai tempat sesajen. Oh, tempat sesajen. Kalau sarkopak itu Sarkofag itu sebagai kuburan. sebagai kuburan. Kubur batu. Oh, berarti ada sedikit religiusnya begitu ya Pak ya? Iya, iya. Oh iya, kalau begitu mari Pak, saya mau mempelajari lagi lebih lanjut tentang batu megalitikum di Kabupaten Bondowoso, terkhususnya di Desa Pekauman ini. Iya. Mari Pak. Ayo. Kita ke pembahasan tentang mengenai cara pembersihan batu ini, perawatan batu ini, Pak. Apakah di di Kabupaten Bondowoso ini hanya ini saja, Pak, pusatnya, Pak? Kalau pusatnya cuma di sini aja, tapi di 14 kecamatan tuh ada pusat informasi, ada batu-batu peninggalan di Balikumnya. Batunya di Maisan. Di Maisan tuh juga ada dolmen, juga ada sarkopak, salah satunya. Lagi di Wiringin. Di Wiringin? Arak-arak. Oh, di Wiringin juga ada ya? Ada. Di Wiringin Oh, Arak-arak iya. itu juga ada dolmen, juga batu kendang, juga ada batu pintu di sana, salah satunya. Oh iya. Juga ada di Cermi. Di Cermi itu ada gua Buto di sana. Ada gua. Gua Buto. Oh, juga peninggalan sejarah ya, Iya, Pak ya? peninggalan sejarah juga sama. Oh iya Pak, ini Pak, kebetulan ada petugas yang sedang membersihkan batu ini Pak. Apakah pembersihan batu ini ada pembersihan secara khusus atau bagaimana ini Pak? Kalau pembersihannya
ya cuman pakai sikat juga pakai lidi juga gitu. Soalnya kalau pakai yang keras-keras kayak sikat baja itu risikonya itu batunya takut ikut nanti. Itu kan nanti kalau sikat kan keras itu ikut, takut ikut gitu batunya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nggak boleh pakai sikat baja. Itu kalau pakai sikat hijau atau hitam. Berarti meskipun merawatnya pakai sikat harus benar ekstra hati-hati, betul ya Pak ya. Takutnya nanti kan keasliannya nanti berkurang. Iya. Pentingnya menjaga kelestarian alam agar tidak tergerus oleh waktu. Kita berharap batu ini bukan hanya sekedar jadi batu, tapi lebih dari itu. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk senantiasa menjaga kelestarian alam sekitar kita. Eksotika Bondowoso menjaga kelestarian alam sekitar kita. Eksotika Bondowoso, episode belajar sejarah dari batu berharga.